Saudara sahabat Ajam Production, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai ada kabar bohong atau hoaks yang beredar saat aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Prabowo meyakini ada campur tangan asing untuk membuat kekacauan yang berujung aksi anarkis dan vandalisme. Prabowo mengajak masyarakat melihat pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Jika tak puas, maka warga bisa menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Prabowo yakin Undang-Undang Cipta Kerja disusun untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan pertumbuhan ekonomi. Pengesahannya yang dipercepat dinilai sebagai langkah cepat untuk memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19. Saya tahu ini buah si Malkam dilema. Jadi pemimpin buruh ini dilema. Dia mau bela buruhnya, tapi kalau dia terlalu kencang, si pengusaha pindah. Jangan, tidak hanya pengusaha asing, pengusaha Indonesia pun pindah. Betul. Sekarang sudah ada pengusaha-pengusaha Indonesia yang ada di India, yang buka pabrik di Nigeria, yang ada di Mesir. Jadi ini dunia ini sudah semakin kecil. Modal itu cepat pindah. Nah, ini yang harus disadari oleh teman-teman, kawan-kawan buruh. Jangan emosional, jangan cepat marah, jangan ya kan? Anarkis. Jangan mudah untuk mau bikin aksi massa sehingga munculnya adalah vandalisme. Vandalisme, betul. Iya kan? Nah, kalau nanti yang dibakar sarana umum Iya. itu kan dibangun dengan uang rakyat. Betul. Untuk kepentingan rakyat dibakar. Jadi coba itu anak-anak itu pikirkan. Saya nggak yakin ya itu dari para mahasiswa atau para pemuda. Ini pasti ada yang mengakomodir. Ada dalangnya. Ini pasti anasir-anasir ini. Ya kan? Ini pasti anasir juga yang dibiayai oleh asing. Nggak mungkin seorang patriot mau bakar milik rakyat. Betul. Kalau mau demo silakan. Demokrasi itu boleh demo, bawa ini jalan, bawa demo. Dibuka. Masa bakar milik rakyat, ya kan? Benar nggak? Jadi kalau sudah begitu kita sangat-sangat waspada. Ya, jadi ini sikap saya. Jadi dan 80% sudah tercapai. Ya kan 10% lagi, 20% lagi kan masih bisa diperjuangkan. Masih banyak cara, ya kan? Betul. Ada judicial review ke MK. Ada lagi negosiasi sama pengusaha-pengusaha. Ya, kalau mau 100%, kalau tidak, ya ini kan tidak bijak. Betul Ya, sekali. jadi itu himbauan saya kepada teman-teman. Kita mengerti ini kesulitan kita bersama. Ya kan, kita harus atasi COVID-19 dulu. Masa menganjurkan anak-anak muda itu untuk demo? Berjalan, ya. Saya lihat banyak nggak pakai masker, Ya, dan kalau pakai masker pun kan nanti bersentuhan dan kawannya terlalu dekat. Ini kan sebetulnya ya Anda mencelakakan Diri anak-anak kita, benar nggak? Betul sekali. Ini yang dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Saya sangat prihatin, ya kan? Ini kan lagi COVID. Cobalah kita sabar, kita atasi dulu, kita perbaiki, ya kan? Kita coba kalau nanti undang-undang ini tidak bagus, kalau pelaksanaannya tidak baik, ya bawalah ke judicial review, bawa ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Sudah berkali-kali kok dalam sejarah terjadi, iya kan? Betul sekali. Jadi marilah kita berpikir dengan tenang, ya, dengan sehat, dengan kekeluargaan. Tapi saya lihat sebetulnya sebagian besar pendemo itu juga masih baik gitu. Kemarin saya juga agak terperangkap dengan masa kerumunan massa. Iya, ya. tapi mereka buka jalan, ya masih banyak yang apa itu? Masih bisa Iya, lalang. Iya, dada ke betul. saya, jadi iya kan? Mungkin dia lihat mobil saya, ya kan? Bahkan anak-anak itu ada juga yang hormat, jadi Ada juga yang hormat. saya kira mereka itu niatnya baik itu anak-anak tuh ya, tapi ada yang panas-panasin ya. Betul sekali. Nah, dengan Gerindra mendukung secara penuh dengan rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini, apakah Bapak ada arahan khusus kepada pimpinan Gerindra? Ya, jadi gini, kita mendukung, tapi kan kita juga menyaring. Tidak kita dukung begitu, Anda boleh tanya, ya kan? Jadi banyak sekali juga kita kurangi yang terlalu liberal, ya kan? Jadi memang banyak kalangan kita juga yang masih gandrung dengan liberalisme gitu loh, ya. Disangka tiap kesulitan diatasi dengan liberal, tiap itu liberal, ya kan?
Ya, saya agak berbeda dengan itu. Ya, kita tidak perlu terlalu, ya kan, liberalistis, ya kan. Betul. Kita juga perlu pemerintah yang arahkan, yang driven gitu loh. Ya. Betul sekali. Kita punya kekuatan kok, negara kita sangat kuat, tapi memang kita punya kelemahan juga, ya kan. Nah, ini kita tutup kelemahan kita, baru kita nanti bangkit. Untuk Bapak, kita kan tadi sudah membahas mengenai rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang 11 klaster tadi. Sudah jadi undang-undang sebetulnya. Sudah jadi Ya, undang-undang, ya. iya, betul sekali. Nah, terkait undang-undang Cipta Kerja khususnya di klaster ketenaga kerjaan, terdapat 12 poin penolakan dari para buruh, salah satunya tentang isu upah minimum. Bagaimana tanggapan Bapak itu? Ya kan ada hoax bahwa upah minimum dihapus, itu dibaca dong, ya kan, tidak seperti itu, ya kan. Betul. Jadi dibaca telitinya itu. Jadi ada memang tentang pesangon, ya kan. Tapi pelaksananya juga nanti kan bisa dinego dengan perusahaan-perusahaan itu, ya kan. Jadi itu semua bisa diatasi, jadi tidak mutlak harus ditolak atau harus diterima, kan itu bisa di pelaksanaan juga. Betul. Sering dinego sama pengusaha-pengusaha itu. Jadi kalau perusahaan itu tidak sanggup, dia mintanya umpamanya 32 kali atau 35 kali mintanya di situ. Nanti pengusaha bilang enggak bisa. Ya ambil aja perusahaan saya. Yang saya sebutkan, ya ambil aja perusahaan saya. Saya udah diasuransi kok. Ambil aja alat-alat itu. Saya pindah aja. Kan saya nggak mampu. Kondisi ekonomi ini kayak begini. Akhirnya kan banyak juga, ya oke lah, nggak sampai 32, nggak menerima berapa saja pesangon yang bisa dikasih. Nah, ini yang kita maksud. Pemerintah itu sudah mau lindungi buruh, ya kan? Kita butuh dulu suatu iklim, ya. Memang kita mengerti, tapi saya yakin pemerintah dan apalagi presiden yakin sedang mencari bentuk bagaimana kita beri bantuan langsung. Sudah ada banyak upaya kita, ya, sudah banyak sekali. Ada hal menarik di tengah pengesahan RUU Omnibus Law ini, Pak, yang tadinya dijadwalkan 678, tapi tiba-tiba di tanggal 5 itu langsung disahkan. Tanggapan Bapak itu seperti apa, Pak? Ya kan kita lihat, ini kan kondisinya COVID ini tidak menguntungkan. DPR ini termasuk klaster COVID yang sangat rawan loh. Banyak sekali sekarang anggota DPR, tenaga ahli dan sebagainya yang kena. Ya, saya baru kehilangan salah satu anggota terbaik Gerindra baru hari ini, ya. Iya, Pak Supriyatno. Jadi saya katakan ini kan juga ada pertimbangan supaya cepat reses, supaya bisa cepat tidak kumpul-kumpul terlalu banyak. Undang-undang harus dijalankan, proses konstitusi harus dijalankan. Tapi kalau semakin lama terus kegiatan yang menyangkut banyak orang berkerumun itu juga menimbulkan suatu kerawanan, ya. Jadi saya bisa pahami kalau ada pihak yang ingin mempercepat itu, tapi kan proses dijalankan, semua pembahasan dijalankan dan sebagainya. So saya kira itu kenapa dimasalahkan, ya, nggak ada masalah.